Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Lukas pasal 20 ayat 20-26 dengan judul perikop tentang membayar pajak pada kaisar. Demikian firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan satu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku 1 dinar, gambar dan tulisan siapakah yang ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang kita baca ini diceritakan bahwa ketika Yesus sedang mengajar di antara banyak orang, maka di antara orang banyak itu terdapat mata-mata yang sengaja dikirimkan oleh ahli Taurat dan imam kepala. Mereka mengajukan pertanyaan yang seolah-olah mencari kebenaran, tapi nyatanya bertujuan untuk menjebak Yesus. Pertanyaan mereka adalah apakah mereka boleh membayar pajak pada kaisar atau tidak. Pertanyaan ini merupakan jebakan, karena jika Yesus menjawab boleh membayar pajak kepada kaisar, maka Yesus bisa saja dianggap sebagai pengkhianat bagi bangsanya. Karena seperti kita tahu, bentuk dari pajak pemerintah Romawi pada saat itu sangatlah berat. Jumlahnya bahkan lebih dari 1/3 dari pendapatan seseorang, dan itu belum termasuk pajak pemungutan suara, bea cukai, dan berbagai pajak tidak langsung. Sedangkan jika Yesus menjawab membayar pajak kepada Allah, maka Yesus bisa saja dianggap menentang pemerintah Romawi. Nah, untuk menanggapi hal ini, Yesus dengan tenang menjawab bahwa keduanya tidaklah bertentangan. Alasannya adalah karena orang Yahudi memiliki 2 kewarganegaraan, yaitu warga negara dunia dan warga negara surgawi. Sehingga mereka harus memenuhi tanggung jawab pada pemerintah dan terutama kepada Allah. Jawaban itu membuat para ahli Taurat dan imam kepala tercengang. Nah, saudara, mari kita perhatikan bahwa para ahli Taurat dan imam kepala pada saat itu sudah dikendalikan oleh amarah, sehingga membuat pikiran dan hati mereka menjadi gelap. Hal ini menyulitkan mereka untuk melihat kebenaran Allah dengan jelas. Mereka sanggup melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, bahkan dengan cara yang sangat licik sekalipun. Tadi diceritakan bahwa mereka mengirim mata-mata dan juga menyiapkan pertanyaan jebakan. Nah, dalam perjanjian lama juga diceritakan bahwa amarah juga mengendalikan Kain sehingga ia tega membunuh saudaranya Habel. Nah, betapa berbahayanya jika seseorang dikendalikan oleh amarah dan bukan lagi dikendalikan oleh kebenaran Allah. Saudara, amarah memang merupakan bagian dari emosi manusia. Tetapi seperti nasihat Rasul Paulus dalam surat Efesus, jika amarah tidak dikendalikan, maka itu dapat menjadi pintu masuk yang efektif bagi iblis untuk merusak hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita meminta pertolongan Allah sehingga hidup kita hanya dikendalikan oleh kebenarannya saja. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah yang mengendalikan hidup saudara? Amarahkah atau kebenaran Allah? Jika saudara masih sering dikendalikan oleh amarah, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah memberikan saudara kekuatan untuk selalu tunduk pada kebenarannya saja, sehingga seluruh kehidupan saudara mencerminkan kebenaran Allah.
Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertolongan, penyertaan, dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan mengizinkan kami untuk memulai kembali hari kami hari ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, yang mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami harus selalu dikendalikan oleh kebenaran Allah saja. Ya Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami membiarkan diri kami dikendalikan oleh emosi dan amarah kami. Tuhan, ajar kami mulai hari ini untuk mematuhi firman Tuhan, dan kebenaran-kebenaran Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami dan segala hal yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya penyertaan dan pertolongan Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus